Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kisah para jenderal penakluk dan khalifah yang berkuasa. Tapi, tahukah kalian, di balik setiap peradaban besar, ada sosok-sosok visioner yang bekerja di balik layar? Salah satu dari mereka adalah Qasim bin Muhammad. Ia adalah seorang pangeran yang memilih untuk tidak mengejar kekuasaan, melainkan menjadi arsitek di balik era pembangunan paling megah dalam sejarah Islam. Lalu, apa perannya pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, era keemasan kekhalifahan Umayyah? Video ini akan mengungkap kisah seorang ahli strategi dan manajer yang membuat semua proyek raksasa itu terwujud. Siap untuk sebuah perjalanan yang penuh inspirasi dan arsitektur? Ayo kita mulai. Qasim bin Muhammad adalah salah satu tokoh yang paling dihormati dari generasi tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat Nabi. Ia lahir di Madinah dan merupakan cucu dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah pertama. Poin-poin penting, latar belakang keilmuan, Qasim adalah seorang ahli fikih, hadis, dan tafsir. Ia adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah, sekelompok ulama besar yang meletakkan fondasi bagi hukum Islam. Kepribadian, meskipun berasal dari garis keturunan yang mulia, ia dikenal karena kesederhanaan, kerendahan hati, dan ketidakpeduliannya terhadap urusan politik. Ia memilih untuk fokus pada ilmu dan perbaikan umat. Untuk memahami peran Qasim, kita harus menengok masa kekuasaan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masa ini, dari tahun 705 hingga 715 Masehi, 86 sampai 96 Hijriah, adalah puncak kejayaan Bani Umayyah. Al-Walid dikenal dengan julukan Khalifah Pembangun karena ia memulai proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Proyek-proyek pembangunan kunci, Masjid Agung Damaskus, salah satu mahakarya arsitektur Islam, dibangun di atas lahan bekas kuil Romawi. Perluasan Masjid Nabawi. Al-Walid memperluas masjid di Madinah, memasukkan makam Nabi Muhammad dan 2 khalifah pertama ke dalam area masjid. Masjid Al-Aqsa, ia merenovasi dan memperindah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Proyek-proyek ini membutuhkan tidak hanya dana yang besar, tetapi juga perencanaan dan manajemen yang luar biasa. Disinilah peran Qasim menjadi sangat krusial. Meskipun Qasim tidak memegang jabatan politik formal seperti gubernur atau menteri, pengaruhnya pada masa Al-Walid sangat besar. Ia dikenal sebagai penasihat utama dalam urusan arsitektur, perencanaan, dan pendanaan proyek pembangunan, manajemen proyek dan keuangan. Qasim membantu Khalifah dalam merancang sistem manajemen keuangan yang efisien untuk proyek-proyek besar ini. Ia memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak dan penaklukan digunakan dengan bijaksana, tanpa pemborosan. Ini adalah peran krusial di balik kesuksesan finansial Al-Walid. Arsitek spiritual. Qasim juga berperan sebagai arsitek spiritual. Ia memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan, terutama perluasan Masjid Nabawi, dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat dan nilai-nilai keagamaan. Ia menasihati khalifah tentang pentingnya menjaga kesucian tempat-tempat suci. Jembatan dengan ulama. Qasim adalah sosok yang sangat dihormati oleh ulama dan rakyat. Keberadaannya di lingkaran dalam pemerintahan memberikan legitimasi moral dan agama pada setiap keputusan Al-Walid. Ia menjadi jembatan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan. Singkatnya, Qasim adalah ahli manajemen yang visioner. Ia tidak menonjolkan diri di depan, tetapi perannya dalam mengatur keuangan, mengawasi proyek, dan memberikan nasihat keagamaan adalah fondasi yang kokoh bagi semua pencapaian monumental Al-Walid. Jadi, kesimpulannya, peran Qasim bin Muhammad di era Al-Walid bukanlah sebagai pemimpin politik atau militer, melainkan sebagai penasihat ahli di bidang administrasi, keuangan, dan pembangunan. Pahlawan di balik layar, ia adalah contoh pahlawan yang bekerja di balik layar. Tanpa manajemen keuangan dan pengawasan proyek yang ia bantu rancang, proyek-proyek raksasa Al-Walid mungkin tidak akan terwujud dengan sukses. Warisan abadi. Qasim tidak hanya meninggalkan warisan berupa bangunan, tetapi juga warisan keilmuan yang membentuk generasi-generasi setelahnya. Ia membuktikan bahwa ilmu dan integritas bisa memiliki pengaruh besar, bahkan tanpa jabatan politik. Itulah kisah singkat tentang Qasim bin Muhammad, pangeran yang memilih untuk tidak berkuasa, melainkan menjadi arsitek di balik kejayaan Khalifah Pembangun. Sejarah memang penuh dengan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.